Ini biasanya saya yang interview orang, sekarang saya yang interview berarti ya. Oke. Iya. Cuy, balas dendam. Saya ini pun juga tidak punya basic HRD, asal teman-teman tahu. Saya nggak punya basic HRD. Pertama kali saya memberhentikan karyawan itu grogi bukan main. Dan pun juga kalian ini diberhentikan bukan karena saya dendam dengan kalian ataupun saya emosi dengan kalian. Tetapi kenapa kalian diberhentikan? Berarti Bapak rela anak sama istri tidak diselamatkan. Sekarang begini, kita Ada HRD. Udah pas cuy. Aku bolos kerja. Nggak kerja cuy. Pulang yuk. Oke, Pak Hasbi Yulinda Putra, Head HRD JNT Express Kepri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sangat sehat. Pak Hasbi ngomong diundang ke sini lagi sibuk nggak nih? Ini saya pun juga nggak tahu diundang ini mau ngapain. Ini biasanya saya yang interview orang, sekarang saya yang interview berarti ya. Oke. Iya. Cuy, balas dendam. Enggak. Jadi gini, Pak Hasbi. Pak Hasbi sekarang kan lagi marak-marak Covid. Pak Hasbi ini kan hobi nongkrong ya. Oke. Nongkrong hobi kan? Yang kita tahu nih Pak Hasbi suka nongkrong. Masa? Iya. Nongkrongnya di masjid. Alhamdulillah nongkrong masjid. Nongkrongnya di masjid. Tapi kan peraturan sekarang pemerintah tuh kayak masjid juga dilarang apa gitu kan, dibatasin. Gimana tuh tanggapan Pak? Sebenarnya ini kita mau bicara konteks Covid atau larangan dari pemerintah nih. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Oke. Pemerintah. Kita pada dasarnya kita berdiri di suatu negara, namanya negara Indonesia. Pastinya kita ada aturan undang-undang, ada Perpu, Pergub, Perpres dan lain-lain lah gitu loh. Kalau misalkan memang dari pemerintah menerapkan kita untuk supaya Covid ini tidak semakin parah impactnya atau dampaknya, ya mau nggak mau kita memang harus mengikuti aturan dari pemerintah. Ya, karena kita di dalam agama kita tuh sesama muslim harus taat dengan ulil amri atau dengan pemerintah. Selagi itu masih Islam. dalam hal yang baik, konteksnya dalam hal yang baik ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan kondisi pandemi seperti ini pemerintah menerapkan peraturan A, B, C, D, ya kita sebagai rakyatnya mau nggak mau harus menjalankan. Harus menjalankan. Betul. Jadi gini Pak, sekarang kan Covid lagi marak-maraknya kan. Di masjid itu kan dikasih jarak ya Pak ya. Betul kan? Benar. Tapi ada nggak sedikit kayak rasa tuh takut gitu untuk masuk ke masjid? Karena kita kan nggak tahu nih siapa aja yang bekas orang sujud di situ gitu. Benar. Rasa takut, rasa khawatir itu pasti ada. Betul. Ya, tetapi jangan parnoan lah. Jangan over. Ya. Waspada boleh, yang penting dari kita menerapkan protokoler kesehatan. Seperti kata pemerintah kan kita harus menerapkan 5M tuh. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan lain-lain gitu loh kan. Jadi takut itu wajar, namanya kita sebagai manusia itu pasti adalah rasa takut. Covid ini pun juga walaupun saya alhamdulillah nih belum pernah mengalami atau belum pernah merasakan. Jangan sampai. Semoga janganlah gitu. Tetapi di sekeliling kita itu ada. Betul. Ya. Di keluarga saya pun ada, di karyawan JNT pun juga ada gitu loh. Jadi yang bilang Covid itu tidak ada itu salah besar. Betul. Ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi tersebut? Jangan terlalu over. Yang penting kita selalu waspada, itu doang sebenarnya. Betul. Jadi poin pertamanya harus kita garis bawahi, kita harus waspada dengan Covid ini.
Karena yang saya pikir dengan COVID ini, saya pikir pertama kali COVID ini mungkin hilang dalam waktu 2, 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Saya mikirnya seperti itu. Iya. Ternyata Sampai 2 tahun. Hilang gitu. Tapi kalau dan menurut saya nih, COVID pun juga nggak akan hilang. Tapi lama kelamaan masyarakat pun juga ngerasa ya udahlah Kayak biasa. Iya, kayak biasa saja gitu. Sama juga kayak penyakit TBC, HIV, contoh kanker dan lain-lain itu nggak akan pernah hilang. Iya. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapi penyakit tersebut? Betul. Ya, itu sebenarnya sih poin utamanya. Lebih mencegah gitu, Pak. Nah, seperti di Amerika tuh. Kan sekarang mereka udah ngelepas masker ya Pak. Di Amerika. Mereka sudah mulai mencari dari mana sumbernya ini sebenarnya ini ada atau enggak gitu loh. Sebenarnya ada, cuma dari mana sumbernya gitu. Jadi menurut Pak Asbi lebih mencegah lah gitu ya. Mencegah. Kalau di JNT Pak, di JNT sendiri kan Bapak sebagai HRD-nya SDM kan Pak. Bapak sebagai head HRD untuk memberikan edukasi tentang COVID ini sendiri ke karyawan bagaimana? Edukasi kepada karyawan yang pertama sih tetap kita mengikuti aturan yang regulasi yang pemerintah berlakukan, yang pemerintah terapkan. Ya seperti tadi saya bilang kita harus menerapkan 5M. Ya, setiap karyawan datang ke cabang atau ke office atau ke gateway kita itu awalnya mereka harus mencuci tangan. Kita sudah menempatkan tempat keran-keran air dan beserta sabun di tempat-tempat yang telah kami sediakan. Jadi di saat karyawan datang bekerja pertama kali harus mencuci tangan. Betul. Dan kemudian setelah mereka finger baru mereka diwajibkan untuk memakai hand sanitizer. Ya, itu yang kedua. Poin yang ketiga, selama jam operasional berlangsung mau bagaimanapun kondisi mereka wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Kemudian yang keempat pun juga mereka dilarang adanya kerumunan. Kalau dulu sebelum pandemi kita mungkin sering gosip, sering nongkrong. Ya. Nah, tapi dengan adanya pandemi seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menghindari adanya kerumunan. Betul. Ya, dua atau 3 orang ngobrol boleh, tapi kalau misalkan udah sampai bersepuluh orang dengan jarak yang dekat-dekat, pastinya kita akan tegur karyawan tersebut. Agak dijaga gitu. Agak dijaga. Dan yang terakhir, saya sebagai selaku HRD saya hanya HRD di perusahaan. Iya, betul. Tetapi saya tidak bisa mengontrol atau mengawasi semua karyawan dalam waktu 24 jam. Iya. Jadi mereka di jam operasional saya masih bisa mengontrol mereka. Tetapi setelah mereka pulang, saya nggak tahu mereka melakukan apa saja kegiatan mereka di luar. Yang penting dari kita, dari saya dan manajemen pun juga saya selalu mengedukasi bahayanya COVID. Kemudian zona-zona mana yang terlarang, zona-zona mana yang merah. Dan kemudian saya pun juga selalu mengingatkan ke karyawan pentingnya protokol kesehatan seperti 5M yang saya berikan, saya infokan tadi. Jadi selanjutnya selebihnya saya kembalikan lagi kepada karyawan. Ya mereka di luar, mereka dengan ingin berkumpul dengan seperti ini seperti itu, ya sudah, itu hak mereka karena saya nggak bisa melarang. Yang penting jika memang mereka sakit dalam hitungan beberapa hari ataupun mereka misalkan merasakan gejala-gejala COVID, itu pastinya saya akan menyuruh mereka atau memerintahkan mereka untuk pergi tes swab gitu ya. Seperti itu. Jadi di JNT sendiri, baik itu di JNT Batam atau di pulau-pulau, kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nggak hanya di JNT Gateway aja, benar. Di seluruh Kepri ya. Benar sekali. Ya, itu benar. JNT itu harus jaga juga apa ya? Benar sekali. Walaupun di pulau-pulau korban COVID-nya atau minim, tapi tetap kita harus waspada. Ya, jangan karena kita minim mereka loss. Kita longgarin gitu. Kita longgarin. Kita nggak tahu lah penyakit ini udah sampai mana. Ya, kita waspada dulu. Kita harus waspada. Yang penting mereka kita sudah mengedukasi dengan apapun itu caranya. Yang penting yang saya harapkan untuk karyawan JNT Kepri pun juga selalu menerapkan apa yang telah pemerintah lakukan. Seperti itu. That's right. Kita doa sama-sama mudahan COVID juga cepat. Alhamdulillah memang pun karyawan JNT Express pun alhamdulillah belum ada yang kena ya Pak.
Alhamdulillah masih bersih. Masih bersih. Masih bersih. Walaupun bersih kita tetap jaga kan, Tetap, Pak? Tetap pastinya. jaga. Pastinya. Itu tadi kata Tetap Pak Asbi. bersih. Kagak pakai 5M dari pemerintah gitu. Nah, Cuci itu dia. tangan gitu kan apa segala macam. Betul. Pas Bi, boleh nanya nih Pak? Nggak boleh. Gak boleh. Pulang ya. Oke, sekian dulu podcast kita dari Belum. Oke. Pas Bi di JNT Express sudah berapa lama Pak? Ini saya grogi loh di sini. Wawancarai sama MC Papan Atas. Papan di atas papan. Saya ingin mencoba untuk relax nih. Saya sendiri pun juga kerja di. Tadi pertanyaan apa? Tio, sudah berapa lama sudah betul. bekerja di JNT? Saya alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah memasuki di tahun ketiga. Tahun ketiga Pak. Tahun ketiga saya kerja di JNT. Dari tahun 2019 berarti Pak. Ya, dari tahun 2019 masuk ke tahun ketiga. tahun ketiga. Itu Pak Asbi waktu pertama kali masuk ke JNT ini kan, JNT Express. Itu langsung jadi HRD atau office boy dulu itu, Pak? Nggak apa kan tanya-tanya, Ya, Pak. nggak apa-apa. Office boy lo gila lah. Jangan di SP ya, Pak ya. Jadi pertama kali saya kerja di JNT, alhamdulillah saya langsung diberikan kepercayaan sebagai HRD. Langsung HRD. Ya langsung HRD. HRD ya. Jadi ceritanya sebenarnya panjang nih. Kalau kita bicara di podcast nanti teman-teman sahabat inspirasi pasti bosan pasti dengarnya. Jadi sedikit saja saya cerita untuk itu nih. Saya pertama kali kerja di JNT itu saya alhamdulillah langsung ditempatkan sebagai HRD. Langsung HRD tunggal tuh. Sendiri Pak. HRD tunggal. HRD tunggal saya kerja di JNT. Segala semuanya pun juga saya pelajari. Saya telusuri dan saya nilai apa yang harus saya perbaiki di perusahaan ini. Betul. Karena maaf saya potong nih, berarti ada kayak otodidak gitu, Pak ya? Benar, tepatnya seperti itu. Karena yang ngajarin saya dulu nggak ada. Oh gitu. Tempat saya ngadu nggak ada. Tempat saya bercerita pun juga, saya hanya bercerita pun hanya mencurahkan isi hati saya tentang karyawan di JNT ini yang si A ini begini ya ternyata. Iya. Betul. Karena kan otomatis saya harus bercerita dengan teman-teman yang sudah lama kerja di JNT karena mereka pun juga mungkin sudah cukup kenal dan sudah cukup paham dengan sifat-sifat karyawan tersebut. Iya, Tetapi dengan aturan yang ada, peraturan yang ada itu saya terapkan sendiri. Saya pelajari sendiri. Ini jauh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Frekuensinya masih ada. Saya pelajari sendiri. Ya alhamdulillah di tahun ketiga ini walaupun saya nggak mau bilang ini sempurna ya. Iya. Karena masih banyak yang saya harus benahi. Tapi ya alhamdulillah pelan-pelan sedikit demi sedikit itu sudah cukup enak lah sekarang. Udah terjalankan lah Sudah planning terjalankan dulu. ya. Planning yang saya sudah saya terapkan saya planning kan gitu. saya rencanakan itu sudah Terjalan. terjalan lah, terrealisasi sedikit demi sedikit. Itu kira-kira dari 100% ada mungkin Ya kemungkinan sih kalau kita presentasikan itu sekitar 50 lah. 50%. Ya, karena bedanya ngurus manusia dengan ngurus sistem itu bisa sangat beda sekali. Beda ya, Pak, ya. Dulu JNT saya masuk itu hanya karyawannya baru 400 sekian lah. 400-an. Ya, sekarang mulai per hari ini karyawan JNT sudah sampai 600 lebih. Wow. Ya, 600 lebih. ya. Jadi seiring orangnya berganti, silih berganti, otomatis orang baru saya harus nilai wataknya seperti apa. Iya, betul. Ya, Jadi lebih apa lagi ya, gitu kan. isi kepala mereka ada 600 orang, harus 600 orang yang harus saya nilai semuanya. Nggak bisa saya samaratakan. Ya, betul. Jadi maka dari itu tugasnya sebagai SDM itu nggak bisa hari ini selesai, hari ini udah siap, besok udah enak tinggal enak, nggak bisa. Permasalahan pasti akan ada silih berganti. Silih berganti, Pak. Itu pasti, sangat pasti. Nah, jadi ya alhamdulillah dengan saya ditempatkan sebagai HRD dari manajemen sudah mempercayakan saya pun juga saya berterima kasih lah kepada manajemen yang ada. Saya sudah sampai di detik ini dengan posisi yang ada sekarang ini, saya pun juga bersyukur dengan apa yang saya sudah jalankan per hari ini. Ya. Betul. Udah ngerasain belum? Udah ngerasain. Udah ngerasain kan? Udah ngerasain kali. Terasa kan? Terasa. Enak nggak? Enak. Enak.
Apa ini bang? Enak nggak di zaman Pak Asbi? Oh iya, Gitu. iya enak. Oke, Pak Asbi ini ngomong-ngomong kan sarjana ekonomi akuntansi kan, Pak? Aduh, ketahuan. Kita Iya loh. Aduh. kita pekerjaan di sampingan kita pak. Selain MC juga kita. Ada penerawang. Intelijen. Jadi kita tahu semuanya. Paranormal. Iya. Nah itu kok bisa Pak jadi HRD itu gimana Pak? Cerita? Saya pun bingung. Itu melenceng gitu ya. Kayak basicnya jauh gitu. Aqua sama Sanford gitu. Kalau SE-nya manajemen mungkin masih masuk. Mungkin masih masuk. Ini akuntansi gitu ya. Jadi sedikit cerita nih ya. Kalau boleh teman-teman sahabat inspirasi tahu dan teman-teman JNT tahu, saya ini pun juga tidak punya basic HRD. Asal teman-teman tahu. Wow. Saya nggak punya basic HRD. Pertama kali saya memberhentikan karyawan itu grogi bukan main. Itu grogi. Saya bingung. Mau ngomong apa? Serba salah. Karena di satu sisi saya juga memutus tali rezeki mereka, betul, dan saya pun juga sebagai manusia pasti punya perasaan. Ya, kita nggak tahu karyawan tersebut mungkin ada tanggungan atau ada permasalahan rumah tangga atau keluarga yang saya tidak tahu. Tetapi ini namanya tugas. Iya. Ya mau nggak mau, saya pun juga harus menjalankan itu. Ya, jadi pertama kali saya memberhentikan karyawan itu 4 bulan setelah saya kerja di JNT. 4 bulan. Pikirin 4 bulan kerja udah bisa berhentiin orang gitu. Itu rasanya gimana gitu. Kalau ini kapan Pak? jangan. Bahaya loh Pak mutusin tali rezeki orang Pak. Jadi pergojolakan hati itu kemarin pertama kali itu saya bingung nih, saya bimbang, saya takut, saya ragu bisa atau enggak nih gitu loh. Resiko yang akan saya alami juga nantinya di luar perusahaan, karena impact dan dampaknya pasti banyak lah ya. Betul. HRD itu pasti ada yang disuka, ada pun juga ada yang tidak suka gitu loh. Betul. Tetapi prinsip yang saya selalu terapkan untuk karyawan di JNT, di sini saya hanya menjalankan perintah. Menjalankan perintah Pak. Ya, saya menjalankan perintah. Dan pun juga kalian ini diberhentikan bukan karena saya dendam dengan kalian ataupun saya emosi dengan kalian, tetapi kenapa kalian diberhentikan? Karena aturan. Karena aturan Pak. Balik lagi ke aturan. Karena aturan yang berbicara. Bukan iya. Karena saya di luar saya punya masalah pribadi dengan kalian, itu tidak. Ya, karena pada dasarnya HRD ini harus bersifat objektif. Objektif ya Pak. Nggak bisa subjektif. Walaupun kita di luar kita temenan dengan si A, tapi dengan di JNT dia bagus, ya mau nggak mau kita harus fair dengan dia. Dengan fair. Ya, kalau kita melihat orang itu dari sudut pandang subjektif, hanya atas dasar saya nggak suka dengan kamu, saya pecat kamu, itu salah pastinya. Jadi maka dari itu saya harus berlaku objektif dengan semua karyawan. Salah benar itu mengacu lagi dengan peraturan perusahaan JNT. Kita nggak bisa suka-suka. Kita ada peraturan yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Batam. Jadi kita lepas baju JNT, kita temenan. Kita teman. Bro. Kita bro. Tetapi kalau kita di dalam JNT, ya sudah, kamu harus mengikuti aturan yang sudah ada. Betul. Jadi kembali lagi pertanyaan Tio tadi. Saya akuntansi. Kenapa saya bisa ujungnya jadi HRD? Yang pertama kemauan ya Pak. Dan keinginan belajar. Ya. Jadi yang dulu saya nggak tahu, jadi sekarang saya tahu. Jadi tahu sekarang. Ya. Dengan yang penting dari kita pun juga jangan pelit untuk bertanya dengan orang. Dan jangan malu lah, bukan pelit. Jangan malu bertanya sama orang. Yang lebih paham dan lebih berkompeten di bidang tersebut. Jadi dulu waktu saya pertama kali kerja di JNT, saya nggak paham aturan undang-undang begini ya, dengan ketidaktahuannya saya belajar dengan yang lebih paham. Saya ngobrol dengan teman saya yang paham hukum. Ya. Saya bertemu dengan teman-teman di Disnaker. Jadi segala macam
aspek segala macam instansi dan segala macam orang saya temui Semuanya. untuk demi keberlangsungan JNT agar lebih baik ke depannya. Ya, kalau misalkan dari saya hanya stuck di situ-situ aja, pasti di JNT hari ini tidak akan bisa merasakan aturan yang lebih enak, Iya, betul. lebih fair. Ya, jadi ya saya pun juga sebenarnya berterima kasih lah kepada teman-teman di luar sana yang dulu mungkin sering saya teleponin, yang sering saya gangguin waktunya untuk bertemu. Ya, dengan itulah saya bisa berdiri hari ini dengan ilmu yang telah mereka berikan kepada saya. Itu. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan malu lah dengan titel yang kalian sudah jalankan lah. Banyak sih sebenarnya teman saya basicnya akuntansi, ujungnya lari ke mesin. Ya, teman saya basicnya listrik, larinya ke sales. Banyak sih. Jauh ya, Pak? Ya jauh. Karena sebenarnya selain kemauan juga tuntutan. Iya. Nah, gitu loh. Betul. Jadi dari kita pun juga jangan patah semangat lah. Iya. Kita pun juga mau nggak mau pun juga harus menyampingkan ego kita. Ya, iya. karena kita basic kita tamatan contohnya tanaman teknik sipil lah gitu loh. Sipil. Tetapi dengan kondisi sekarang lapangan pekerjaan sulit, tapi ego kita pengennya jadi teknik sipil, maksain jadi teknik sipil susah. Susah juga, Pak. Susah. Jadi ujung-ujungnya makin banyak pengangguran. Ya, SMA aja udah banyak pengangguran, S1 pun juga banyak sekarang. S1 banyak loh. Banyak pengangguran karena ego kita yang sangat tinggi. Ego ya. Ya, kecuali dari kita. Dari kita mungkin dari waktu masih zaman kuliah relasi kita kuat. Dan pun juga kita pengalaman berorganisasi kita pun juga mateng. Otomatis kita nanti di dunia pekerjaan gampang kita nantinya. Ya, karena di dunia kerja itu IPK menurut saya ya. Iya, betul. Itu nomor sekian. Nomor sekian. Yang pertama itu relasi, Relasi. yang kedua keberuntungan. Keberuntungan. Iya. Yang orang dalam enggak ada, Pak? Relasi lu ngerti relasi? Nah, itu. Tapi dengan kita bicara relasi, jangan mentang-mentang kita masukin orang dalam, misalnya kita kerja di muka kuning atau seperti apa, kita bisa suka-suka enggak. Iya, Ya, betul. kita pun juga kerja, mau itu dibawa sama orang atau memang kita masuk sendiri, tetap kita harus bertanggung jawab dan profesional pastinya. Pasti. Dengan pekerjaan tersebut. Karena prinsip saya nih ya, Mas ya, Tio sama Leo ya, kita masih muda nih. Masih sangat muda dan pun juga kita harus semangat untuk mengejar karir. Betul. Ya, jangan nanti di umur 35, di umur 40, teman-teman sebaya kita, teman-teman seangkatan kita itu udah punya mobil yang kedua, punya rumah yang ketiga. Iya, betul. Udah pergi jalan-jalan ke luar negeri, kita masih angkat-angkat map merah. Kita masih stuck di situ aja. Stuck masih ngelamar kerja. Sama kredit. Karena apa? Karena di masa muda kita nggak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nggak berani kita. Benar. Kita hanya apa ibaratnya kita hanya main-main doang, foya-foya doang, happy-happy doang, tapi kita tidak memikirkan masa depan kita. Masa depan kita walaupun kita terlahir dari orang kaya, dari orang tua kaya, atau terlahir dari orang yang berkecukupan, tapi sekali lagi yang harus kita ingatkan, kebahagiaan kita, kesuksesan kita itu tergantung dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita harus kayak ya masa muda ini kita harus berani ngambil risiko supaya Bener. besar nanti, tua nanti kita nggak masa kecil kemarin kok aku nggak itu gitu kan, nggak berani ngambil risiko sampai sekarang, aduh kenapa nggak masa muda kemarin, kenapa harus sekarang gitu kan? Ya. Karena kita nggak usah bicara luar negeri lah, kita bicara lingkup Indonesia lah. Mungkin teman-teman sendiri tahu lah Khairul Tanjung, anaknya Putri Tanjung. Saya pernah nonton podcastnya lah, dia sering diundang sama teman-teman di podcast lah gitu lah. Itu dia bercerita sama saya, dia bercerita di podcast tersebut. Walaupun dia embel-embel ada Tanjung di belakangnya, siapa sih nggak tahu CT? Ya, yang punya Bank Mega, Carrefour dan lain-lain lah. Tetapi dia bisa sejauh ini itu tanpa embel-embel dari orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah ngasih sepeser pun uang untuk dia. Dia pergi, dia ngebangun perusahaan dia itu susah payah. Sebenarnya gampang sebutnya nama bapaknya siap kok. Iya, siapa sih yang nggak kenal Khairul Tanjung gitu kan? Tetapi dari dia tidak gitu loh. Nah jadi
dengan orang-orang hebat inilah yang harus kita pelajari. Apa sih baiknya yang harus kita pelajari gitu loh. Tapi banyak juga yang orang ngerasa kita terlahir dari sebagai orang kaya, kita malah malas-malesan, malah ogah-ogahan. Ya udah bapak kita kaya kok. Kaya kok. Ya udah. Bapak kaya. Ya, tapi ingat kekayaan itu bisa habis kalau kita nggak pintar memanage-nya. Ya, tapi memanage kekayaan itu bukan dengan cara kita menghamburkan, tapi dengan kepintaran dan kecerdasan. Ya, betul. ya. Kita punya uang 10 juta. Nah, saya kemarin baru baca di Instagram tuh. Duit zaman sekarang kalau orang pintar duit 10 juta dijadiin investasi. Iya betul. Tapi kalau orang yang tidak pintar, saya nggak mau bilang bodoh ya. 10 juta dijadiin iPhone. Bedanya orang pintar sama orang tidak pintar itu. 10 juta dijadiin investasi untuk yang pintar, yang tidak pintar dijadiin dibeliin iPhone. Hai pecinta iPhone. Kayaknya ada yang tersinggung ya. Hai pecinta iPhone. Betul sih. Betul itu. Betul. Jadi kita harus berani mengambil risiko di masa muda kita. Jadi supaya masa tua kita nanti tenang. Betul kata Pak Asbi nanti. Mandiri juga. Jangan mandang basic orang tua gitu ya Pak ya. Banyak lah, bukan Cerro Tanjung. Kita bisa belajar dari anaknya Warren Buffett, terus dari banyak lah pokoknya. Orang-orang kaya di dunia tuh banyak yang mereka tidak memanjakan anak-anaknya lah gitu lah. Ya justru kita dengan seperti ini, dengan terlahir kondisi yang keluarga yang apa adanya, yang sederhana, ya justru kita lah yang harus menaikkan derajat keluarga kita. Itu yang paling penting poinnya itu. Tadi kata Bapak yang 4 bulan kerja udah memutus kontrakan, memutus kerja karyawan JNT gitu Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, selain memutus kontrak itu kerja di HRD itu ngapain aja sih Pak? Kerja di HRD itu banyak Mas. Kalau bukan HRD yang ngitung absensi, mas-mas kalian nggak gajian pasti kan? Iya betul. Iya kan? Gajian lo. Itu karyawan JNT 600 pasti nggak gajian. Iya, gitu. iya, betul. Karena itu yang poin yang nomor 2. Yang ketiga dari rekrutmen ya. Terus dari membuat menciptakan peraturan. Karena kan peraturan ini bersifatnya kan bukan selamanya atau yang tidak bisa dirubah. Karena setiap tahun atau setiap waktu pasti banyak terjadi permasalahan yang berbeda-beda. Yang di peraturan itu mungkin tidak ada, tapi setelahnya ada terjadi baru mau nggak mau kita harus rubah aturan tersebut. Ya, karena permasalahan itu kompleks. Sekarang ini yang saya bikin peraturan yang sudah terjadi, tetapi yang akan terjadi saya tidak tahu. Ya, tapi itu kemudian menciptakan SDM JNT yang berkualitas pastinya. Itu fokus utama HRD pastinya. Yang berkualitas itu banyak. Poin pertama yang selalu manajemen canangkan, bicarakan kepada karyawan itu jujur. Kejujuran. Karena jujur itu watak manusia. Ya, tidak bisa kita paksain atau kita buat-buat. Betul. Ya, kita mau kerja di mana aja, bukan di JNT lah, tapi di mana aja. Tapi kalau kita sudah jujur, pasti bos kita, pemimpin kita, pasti suka dengan kita, pasti percaya dengan kita. Tetapi kalau kita sudah tidak jujur, minimal jujur dengan diri kita sendirilah. Kita mau bawa kemanapun, saya pastikan kita nggak akan bisa jadi orang sukses. Yang penting kejujuran dulu. Kejujuran dulu yang utama. Kemudian attitude sikap ya. Sikap dengan teman sebaya, dengan bawahan, dengan atasan, dengan siapapun itulah. Apalagi terlebih dengan customer JNT. Karena JNT ini perusahaan jasa. Iya betul. Ya, customer adalah raja. Iya. Bagaimanapun kondisi kita di rumah banyak permasalahan, mungkin putus cinta lah, gundah gulana, duit nggak ada. Tetapi di depan customer kita harus senyum. Salam sapa. Kita harus menunjukkan raut muka kita yang ramah pastinya. Iya. Karena perusahaan jasa itu bisa maju, bisa berkembang. Itu selain kita jor-joran dari iklan, tetapi marketing terbaik itu dari mulut ke mulut pastinya. Dari mulut ke mulut. Ya.
Salah satu. Teman-teman kita nih misalkan Tio sama Leo punya saudara misalkan di Jogja. Leo stay-nya di Batam. Terus Leo bilang udah kirimnya pakai JNT aja lah katanya. Temen yang saudara di Jogja bilang, alah JNT lama. Ya, iya benar kan? Benar. Ada kadang kayak gitu. Ada kadang begitu ya. Tetapi kalau misalkan Tio punya saudara di Kalimantan, pas mau ngirim paket, aku kirim pakai JNT aja. Oh iya pakai JNT aja, bagus JNT itu cepat begini-begini. Itu. Jadi mulut ke mulut yang paling cepat. Marketing yang paling luar biasa. Paling baik itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Ya. Jadi maka dari itu yang saya selalu terapkan untuk ke karyawan JNT, kita harus kita bukan mengembangkan sih bahasanya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan eksternal perusahaan. Dengan eksternal perusahaan, Pak ya. Pak bos kita, Pak Effendi pernah bercerita dengan saya. Kita punya masalah internal dengan karyawan, dengan teman kita di perusahaan. Kita tinggal duduk bareng, tinggal ngopi, selesai. Selesai, Pak ya. Ya. Tetapi kalau misalkan kita punya masalah dengan eksternal perusahaan, apalagi sudah sempat viral, dibagikan di Facebook sampai beratus-ratus ribu orang, kita mau gimana kita klarifikasinya? Betul. Ya. Betul. Satu mulut mengklarifikasi 100.000 orang nggak bisa. Itu yang betul-betul harus dijaga. Harus dijaga. Kita bisa digaji dari satu paket. Jadi maka dari itu jagalah satu paket ini demi keberlangsungan JNT di kemudian hari agar bisa menjadi perusahaan yang lebih maju, lebih berkembang dan bisa jadi nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia. Itu Luar biasa. Itu tugas HRD sebenarnya. Selain yang masalah peraturan dan lain-lain, tapi bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan berkesinambungan. Ngomong-ngomong Pak, kemarin waktu gajian akhir bulan, itu kan sibuk banget tuh Pak. Banget ya Pak. Terus pulang malam loh Pak Asbi. Pulang malam, Pak. Saya minum ya. Iya, Pak minum Pak. Pulang malam loh Pak Asbi. Tak tahu kan? Nggak tahu. Karena pulang jam 5 aja biasanya saya. Pak Asbi sampai pulang malam ya. Itu istri nggak nanya Pak. Kirain. Lu kemana gitu ya Pak? Kirain pertanyaannya apa? Nggak nanya. Iya Pak, istri nggak nanya Pak. Istri sebenarnya ya kalau tugas namanya kerjaan pasti istri mendukung lah pastinya. Pasti mendukung. Ya pasti mendukung ya demi kebaikan perusahaan dan kebaikan keluarga pastinya. Jadi istri saya pun juga, istri dan keluarga saya pasti tidak pernah membebankan saya untuk seperti ini seperti itu, enggak lah. Selagi itu demi kebaikan perusahaan dan masih Konteks kerja. Ya silakan. Berarti selalu support nih istri. Berarti istri Pak Asbi ini orangnya percaya. Iya, Percaya pasti. Percaya. Takutnya nanti kayak istri-istri yang di sana itu Susah. suami nggak pulang 5 menit. Kemana lu? Ya. Kemana lu? Gimana? Ini ya lagi kerja. Kerjaan apa? Ngerjain siapa? Wah kacau dah. Pak Swi, ini saya dengar dari kabar burung nih Pak ya. Kabar burung. Ini Buset dah burungnya. burung Siapa? burung dara. Ini saya dengar katanya Pak Asbi itu udah dapat reward dari GNT itu, saya nggak perlu sebutan lah. Ya. Ada beberapa reward yang menurut saya wah sekali sama Pak Asbi itu ya. Itu menurut apa sih pencapaian yang Pak Asbi kasih sama JNT sampai JNT itu percaya, oh, nih kasih sama anak ini nih, dia udah kasih ini sama kita. Apa sih reward yang Pak Asbi kasih sama JNT sampai JNT kasih reward sama Pak Asbi kayak gitu? Oke, jadi gini, untuk reward itu saya pengen meluruskan lah gitu. Saya dapat reward, saya bisa duduk seperti ini, saya bisa mendapatkan posisi seperti ini, bukan saya lebih baik daripada teman-teman di JNT Kepri. Iya betul. Atau bukan lebih baik daripada teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi karena keinginan dan kemauan saya untuk belajar. Betul. Ya, saya belajar terus menerus. Apa yang harus kita bisa benahin untuk perusahaan ini saya benahi demi kebaikan perusahaan. Yang penting bagi saya reward itu nomor sekian lah. Nomor sekian Pak. Yang pertama apa yang harus saya berikan untuk perusahaan ini. Itu yang poin penting. Poin paling ya. penting. Karena kalau kita kerja sudah hitung-hitungan dengan perusahaan, itu pasti kita ngelakuin kerjaan pasti nggak ikhlas, pasti bakal ngedumul di belakang. Betul. Ya.
Yang penting ngalir aja udah. Ngalir aja. Ya udah. Masalah gaji kita sekian misalkan gitu lah kan. Gaji setiap tahun pasti bakal bisa naik kok. Iya betul. Ya. Iya. Masalah jabatan, kita nggak gila jabatan kok. Kalau memang diberikan kepercayaan untuk kasih jabatan ya sudah. Kita yang penting kita bisa mememban amanah tersebut, ya sudah kita jalankan. Berarti kalau sudah perusahaan memberikan kepercayaan kepada kita, ya itu ya kita jalani. Dan jangan sekali-sekali mengecewakan perusahaan. Itu poin pentingnya. Jadi yang saya tekankan kepada karyawan di JNT Kepri, saya dan teman-teman saya yang sudah mendapatkan reward atau kemarin-kemarin banyak dapat reward handphone, dapat motor, ya itu poin pertama, jangan dilihat dari rewardnya, ya, tapi lakukan yang terbaik dulu untuk perusahaan ini. Tapi mungkin itu lebih memotivasi karyawan yang Pastinya, lain, betul Pak ya? pastinya memotivasi, tapi dengan adanya reward itu jangan kita sikut-sikutan. Oh iya betul. Jangan sikut-sikutan, jangan kita jelek-jelekin ke karyawan, jangan jelek-jelekin karyawan kepada atasan, jangan. Kita bersaing secara sehat pastinya. Iya. Ya, untuk kurir lah. Kita kurir di tahun ini setiap bulannya manajemen memberikan 1 unit motor untuk kurir terbaik. Setiap Bulannya. Setiap bulan nggak tuh? Tetapi dengan adanya ini, jangan karena ini kita malah sikut-sikutan, malah jelek-jelekin, jangan. Nah, tapi dengan adanya reward ini, bagaimana kita sebagai kurir bisa memberikan terbaik dan lebih profesional lah untuk jabatan kita. Itu dong yang poin pertama, poin pentingnya gitu. Jadi untuk reward ini yang bisa saya dapatkan itu bukan karena saya hebat, enggak kok gitu. Tetapi karena saya mau belajar dan saya profesional dan saya selalu memberikan kepercayaan yang baik untuk perusahaan ini. Itu kenapa saya bisa dapat reward, dan teman-teman saya yang mendapatkan reward itu kenapa kita pilih, karena itulah alasannya. Mungkin lebih kayak apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Benar sekali. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum mendapatkan reward, jangan berkecil hati. Semua memiliki kesempatan. Betul. Tergantung bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Ya, kalau memang rezeki, ya insya Allah pasti akan ada jalannya dan waktunya. Gitu. betul. Seperti itu. Berarti Pak Hasbi di JNT itu kan dapat reward ya, tadi yang seperti yang diceritakan sama Leo. Kira-kira Pak Hasbi apa yang bakal Bapak berikan ke depannya nanti dengan reward itu? Apakah Bapak akan tingkatkan pekerjaan atau bagaimana? Oh, ya kembali lagi ke jawaban yang saya tadi yo. Reward ataupun tidak, tetap kita harus maksimal dengan kerjaan kita. Walaupun kita tidak dikasih reward, kita harus profesional dan kita harus jujur. Jadi reward itu nomor sekian lah. Kalau kita kerja hanya berharapkan reward, nanti rewardnya sudah dapat, ya udah berarti kita malas-malasan lagi dong. Iya, betul itu. Kayak kita mancing udah dapat, ya udah pulang. Ya. Jadi ya sudah, berarti reward itu bonus sebenarnya. Itu bonus kita gitu loh. Ya. Jadi sekarang ini semua karyawan JNT termasuk saya, yang ngalir aja lah kita kerja dengan kerjaan yang ada, berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Itu. Jangan terlalu aku harus dapat jangan terlalu berharap gitu kan. Jangan terlalu berharap. Betul. Itu jadiin bonus gitu kan. Bonus kita. Bonus. Itu anggap sebagai bonus ya. Anggap sebagai bonusnya nomor sekian lah. Nomor sekian. Iya. Kembali lagi nih, saya pun juga terima kasih nih sama salah satu mentor saya, Pak Effendi, selaku bos agent dari JNT Kepri. Yang banyak lah memberikan nasihat kepada saya, kepada teman-teman JNT Kepri umumnya. Dia selalu bercerita dengan kita nih, dimanapun Anda bekerja, jangan hanya melihat dari materi, dari bonus, dari uang. Uang mau dibawa kemana pun itu pasti bisa habis. Kita gunain untuk keperluan kita, kebutuhan sehari-hari kita, untuk gaya hidup kita. Tetapi kita kerja di mana aja, yang pertama harus kita lihat ilmu yang harus kita ambil. Ilmu yang harus kita ambil dari teman rekan kerja kita, dari atasan kita, dari pemimpin kita. Kita nggak tahu nih ke depannya, kita mungkin punya perusahaan, punya company. Amin. Siapa tahu dengan ilmu yang sudah kita dapatkan di perusahaan kita yang sebelum-sebelumnya
bisa kita terapkan di perusahaan kita nantinya. Jadi ilmu itu sampai mati itu akan kita bawa. Harta nggak akan kita bawa sampai mati kok. Ilmu tuh berharga sekali, walaupun sampai Mahal. mati nggak bakal pudar dia gitu kan. Kecuali isi kepalanya hilang, jadi hilang ilmunya. Nggak juga bang, masalah kalau ilmu, apalagi kayak Pak Asbi bilang tadi, kayak mentornya Pak Effendi tadi ya, ilmu itu kalau udah disampaikan satu kepala terus disampaikan lagi ke kepala lain, betul. jadi dia sampai mati pun ilmu itu tetap ngalir gitu Pak ya. Beda sama uang ya betul kata Pak Asbi tadi Maksudnya bilang. bukan yang ngalirnya yang gue bilang, Apanya tuh? penerapannya. Oh iya. Tapi dan pun juga kita pun juga sebagai siapapun itulah jangan pelit untuk memberikan ilmu. Iya, betul. Ilmu. Ya, ilmu salah satu pahala besar itu ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat. untuk kita dan untuk sekeliling kita. Jadi maka dari itu kalau memang sekiranya ada ilmu yang baik yang harus bisa kita share kepada teman-teman kita, kepada bawahan kita, ya jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan itu. Sampaikan Sampaikan itu. satu ayat. Benar sekali. Ilmu itu adalah amal jariah. Ya. Iya betul. Jadi Pak, sejauh ini Pak ya, sejauh sampai sekarang Pak Asbi udah menjabat sebagai head HRD Pak ya, itu ada nggak sih Pak motivator Bapak itu, atau siapa sih yang bikin Pak Asbi kayak gini, pemotivator Bapak itu? Ya memotivasi bapak. Motivasi Bapak itu? Memotivasi sih saya selain keluarga ya pastinya. Orang tua saya, kembali lagi tadi Pak Effendi. Pak Effendi. Pak Effendi. Saya memang jarang bertemu dengan beliau. Iya betul. Tetapi di saat saya bertemu dengan beliau memberikan nasihat, memberikan ilmu, walaupun hanya sedikit lah, tapi itu sangat ngena di hati saya. Sangat kena di hati saya. Jadi itulah setelah saya bertemu dengan beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, sebaik mungkin saya selalu terapkan kepada Kehidupan. karyawan JNT dan kehidupan saya pribadi khususnya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Bos Effendi, Pak Asbi juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Menyampaikan dan menerapkan. Jadi motivasi Pak Asbi ya satu keluarga ya Pak ya, orang tua dan salah satunya Pak Bos kita. Pak Dan pun juga saya dari dulu nih, dari saya masih umur 19-20 ya. Saya sangat suka membaca biografi orang-orang sukses, orang-orang hebat. Baca buku, biografinya, nonton filmnya, atau dia dipanggil jadi narasumber lah. Saya sangat suka. Saya belajar dari mereka susah, sampai mereka bisa sampai sekaya ini. Saya pelajari itu. Dan karena prinsip saya, mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Siapa Pak salah satunya nih? Salah satunya, itu tadi saya sebut Khairul Tanjung, saya sudah pernah baca biografinya. Khairul Tanjung saya pernah baca yang bikin Apple, Steve Jobs. Saya pernah baca biografinya juga. Soeharto saya pernah baca. Banyak biografi. Jadi saya pun juga di sini bukan orang-orang yang terkenal pun saya baca, orang-orang yang tidak terkenal pun juga saya baca. Dari perjalanan kisah cintanya Pak Habibie sama Ainun pun saya baca. Saya baca perjalanan kisah karirnya Karni Ilyas, Indonesia Layar Club. Saya baca juga bagaimana dia dulu menjadi wartawan. Dan dia pun juga lahir sebagai wartawan dan dia ingin mati sebagai wartawan. Saya pun juga baca bukunya jenderal yang jujur, jenderal polisi yang jujur, Pak Hugeng namanya. Nah, saya baca juga itu bagaimana kesederhanaan beliau yang tidak bisa disuap sedikit pun saya baca gitu. Nah, dari itulah saya belajar, dan dari itu pun juga saya pun juga banyak pemahaman kosakata, bahasa-bahasa intelektual pun saya dari itu. Dan pun juga selain baca itu saya juga saya sering nonton tayangan-tayangan televisi perihal ya kayak contoh Najwa Shihab dan lain-lain. Saya baca itu. Ya, saya nonton itulah gitu, bukan baca, saya nonton itu. Maaf, nonton itu gitu. Jadi dari itulah saya belajar
bagaimana pemikiran saya bisa lebih terbuka, cara pandang saya bisa terbuka dari buku dan dari membaca, menonton hal-hal yang bermanfaat untuk saya. Setelah itu diterapkan ke kehidupan. Diterapkan daripada kita nonton yang nggak bermanfaat kayak sinetron yang nggak jelas gitu lah. Yang penting kita nonton kisah-kisah inspiratif lah. Kisah-kisah inspiratif, buku-buku yang memotivasi. Ini kalau Bang Leo hobinya nonton ini kan, Samudra Cinta. Bukan. Jadi Dragon Ball. ini Pak agak melenceng Pak, agak melenceng dari pembahasan. Pak Hasbi dari Batam pindah ke Bandung. Ya pernah Pak, betul nggak? Ya. Terus bisa balik lagi ke Batam gimana ceritanya Pak? Dari Bandung ke Batam. Batam ke Bandung, balik lagi ke Batam. Balik lagi ke Batam. Nah, jadi gini. Mungkin karena saya cinta sama Batam ya. Teobeng. Dulu nggak ada Teobeng. Saya dulu di Batam itu saya tahun 2007. 2007 saya nyampe Batam. Ceritanya saya nomaden lah. Pindah-pindah saya kerja. Saya pindah-pindah tempat tinggalnya. Saya lahir di Jakarta, pindah ke Padang ke Batam, Batam ke Bandung, balik lagi ke Batam. keliling dunia. Ya, 2007 saya ke Batam. Mungkin teman-teman dari Tio sama Leo tahu lah Batam dulu kayak gimana dulu. Hutan semua isinya. Hutan semua, belanggar. Ngelihat dari pesawat itu tuh tanah merah, pepohonan. Nyampe Batam, aduh apa Batam ini? Nggak ada apa-apanya. Ya, saya lama di Jakarta lah, kota metropolitan segala ada pusat perbelanjaan yang mewah lah di sana gitu loh. Nyampe ke Batam yang nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, tapi yang nggak mau saya jalanin karena memang kebetulan orang tua saya pindah ke Batam lah, pindah ke Batam. Jadi saya jalani untuk sekolah di Batam. Pertama kali saya bergejolak hati saya nggak mau nih pindah sekolah di Batam, nggak ada apa-apa di Batam. Hutan semua. Setelah itu saya ketemu teman-teman saya ngomong begini nih, kalau udah kena air Batam susah ninggalin Batam. Sekarang terbukti. Saya nyampe ke Bandung, kuliah di Bandung, homesick. Pengen balik lagi ke Batam. Gitu. Kena air Batam itu. Rupanya saya enak-enak ke kota metropolitan, lebih enak tinggal di Batam. Lebih enak tinggal di Batam. Batam pertama juga nggak sumpek, nggak macet. Dan waktu buat istirahatnya enak gitu loh kan. Kalau kita tinggal di Jakarta, waktu kita lebih banyak tuh di mana di jalan. Di jalan. Ya itu. Jadi itulah kenapa saya bisa balik lagi ke Batam. Dan dapat istri pun di Batam. Dapat istri di Batam. Memang orang Batam tuh luar biasa semuanya. Abang orang Batam mah? Gue asli Batam. Walaupun besarnya di Pekanbaru sih. Pokoknya sekarang ngomongnya pakai wawa lah. Sama Nawa. Aduh. Apa kali wa ini? Iya. Kita udah selesai loh. Ini tinggal hibur-hiburan loh. Oh, eksekusi. Oke. Hibur-hiburan ya? Hibur-hiburan. Boleh, Pak? Boleh ya. Santai. Mau karaoke hiburan? Boleh? Enggak. Putar lagunya langsung. Kan kalau hiburan tuh nanti karaoke berarti kan? Bukan ya? Kayak di organ tunggal nih aja atas. Jadi acara bebas. Gitu. Acara bebas. Oke, nih pertanyaan Pak. Pak Hasbi milih anak atau istri? Kalau disuruh pilih nih, saya pilih anak. Pilih anak. Kalau pilih antara anak sama orang tua gimana? Saya pilih orang tua. Pilih orang tua. Nah, seandainya nih Pak, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, keceburlah ketiga-tiganya. Mana duluan yang bakal Bapak selamatkan? Bingung. Ini bukan pilihan sebetulnya. Orang tua pasti. Orang tua pasti. Berarti Bapak rela anak sama istri tidak diselamatkan? Sekarang begini, kita sekarang kita bicara bukan penting atau tidak penting ya. Semua sama-sama penting. Iya, betul. Ya. Jangan nanti saya bikin statement, nanti dibikinnya saya nggak sayang sama anak sama istri saya enggak ya. Kak. Ya. Orang tua kalau udah nggak ada itu nggak bisa kita ada-adakan lagi. Iya, betul. Ya, kalau udah meninggal orang tua kita, ya sudah udah nggak ada lagi orang tua kita, walaupun ada namanya orang tua angkat lah, orang tua asuh lah, tapi beda kasih sayangnya. Kenapa? Makanya saya pilih orang tua saya.
Karena orang tua saya cuma satu. Dari lahir sampai mati cuma orang tua saya yang kandung cuma itu doang. Seperti itu. Tidak ada mantan orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Tidak ada juga mantan. Bukan berarti nanti bikin kalau nggak ada anak bisa bikin anak lagi. Atau kalau satu istri bisa nikah lagi gitu ya. Statementnya luar biasa juga ini. Nanti beranggapan seperti itu enggak. Kita berbicara alasan kenapa saya pilih orang tua. Jadi alasannya ya. Gitu. Kami nggak ada ngomong apa. Tapi Pak, astagfirullahaladzim. Sejauh ini Pak ya, sampai Mama ini umur berapa Pak? Umur udah 30 mau 30 nih. Mau 30 ya Pak ya. Sampai umur 30 kalau di persentase Pak, berapa sih kebahagiaan yang Bapak kasih untuk orang tua Pak? Aduh. Sedih ceritanya. Yang udah dikasih lah gitu. Oh, dikasih. Dari Kayak belum ada kayaknya. Belum ada. Mungkin kalau ada pun beberapa tahun belakangan inilah. Ya, karena beberapa tahun belakangan ini saya bukan sedikit ya, banyak atau sedikit saya nggak tahu, saya berubah lah demi saya pribadi dan demi orang tua saya. Karena prinsip almarhum bapak saya, dia selalu bilang sama saya, main boleh, tapi sekolah ya sekolah. Sekolah. Sekali lagi, yang menaikkan derajat keluarga kita bukan orang lain, tapi saya selaku anak-anaknya. Bandel boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Kita harus dan selalu yang paling terpenting dan selalu kita ingat, bikin bangga orang tua kita, karena orang tua kita nggak tahu kapan batas umurnya, ataupun juga kita nggak tahu batas umur kita kapan. Iya betul. Di sisa umur ini jangan sia-siakan orang tua kita. Itu sih paling penting. Jangan nanti setelah orang tua kita nggak ada, kita malah Menyesal. Itu. Jadi menurut Pak Asbi belum ada presentasi yang udah Pak Asbi kasih gitu. Karena memang sebetulnya kita belum bisa bahagiain orang tua atas apa yang telah orang tua kasih sama kita, belum bisa kita balas gitu kan. Belum bisa kita balas. Sebenarnya orang tua bahagia pun di saat kita bahagia. Iya. Saya pernah baca artikelnya. Bukan artikel sih, baca quotes. Itu bagus tuh. Bagus banget. Beda senyum ayah dengan senyum kita. Kita tersenyum di saat kita bahagia. Tapi ayah tersenyum di saat melihat kita bahagia. Kita tersenyum karena kita bahagia. Kalau ayah atau orang tua tersenyum Karena melihat ngelihat kita yang berbahagia. Jadi seperti itu. Kalau ngomong Orang tua kita sekarang ini nggak butuh uang kok. Nggak butuh uang. Nggak butuh uang. Orang tua kita nggak butuh dia pergi jalan-jalan ke luar negeri, enggak perlu. Orang tua kita sekarang ini butuh kasih sayang kita. Yang butuh waktu kita. Dulu orang tua kan banyak yang bilangnya, satu ibu bisa jaga 5 anak. Iya. 5 anak belum tentu bisa jaga satu ibu. Belum tentu. Ya. Ibu di saat anak-anaknya masih kecil-kecil sakit, ibu tuh selalu berdoa supaya anak-anaknya sehat. Tapi banyaknya di saat kita sudah dewasa, anak-anaknya 5, ibunya sakit, anaknya berdoa supaya ibunya cepat mati karena capek ngurusinnya. Itu fakta. Betul. Itu fakta. Gitu. Itu fakta. Ya, secara tidak langsung orang tua kita salah satu nggak ada, berarti pintu surga kita salah satunya seperti udah nggak ada lagi. Nggak ada. Bapak saya udah nggak ada nih, berarti pintu surga saya satu udah nggak ada, tinggal ibu saya. Jadi yang masih ada orang tua, jangan disia-siakan waktu yang ada. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita, berikan kasih sayang yang terbaik untuk orang tua kita, waktu, dan jangan pernah membuat sedih orang tua kita. Itu. Selagi masih ada waktu, kasih terus yang terbaik buat orang tua. Karena di agama saya nih ya, di agama saya pernah waktu itu di zaman sahabat pernah bertanya sama sahabat Nabi kepada Umar lah. Ya Umar, kalau misalkan saya mau membawa orang tua saya di atas pundak saya, dari contoh lah dari Palestina sampai ke Mekah, keliling tawaf, naik haji, itu apakah saya sudah membahagiakan orang tua saya? Kata Umar, lah belum.
itu satu sakit waktu melahirkan itu pun juga belum mengurangi rasa bahagia orang tua kita. Jadi maka dari itu jaga pintu surga kita kalau memang orang tua kita masih ada. Itu dong. Betul. Selagi masih ada. Terus kita jaga orang tua kita. Ini bukan cuma buat Pak Hasbi, untuk semuanya sebetulnya. Untuk semuanya. Minum dulu lah. Aduh. Minum, Pak. Minum ya. Ini, Pak. Pak, di ujung acara kita nih, Pak. Udah mau habis nih? Udah mau habis. Bentar lagi iklan, Pak. Iya. Kata-kata inspirasi yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman yang nonton di rumah apa, Pak? Saya simpel aja sih. Buat teman-teman sahabat inspirasi, buat teman-teman JNT Kepri dan teman-teman yang menonton lah. Jika ingin sukses, selain jujur, ada dua kata yang saya selalu terapkan di hati saya. Jangan pernah bilang tidak bisa, jangan pernah bilang tidak mau. Gitu dong. Jangan pernah bilang tidak bisa. Wow. Luar biasa. Itu kompleks loh bahasa itu. Kompleks sekali. Itu dikit aja, cuman artinya luas. Jangan pernah bilang tidak bisa. Jadi lakukan apapun itu selagi bisa dilakukan, lakukan. Urusan belakang bisa atau tidaknya tercapai itu belakangan. Tuh. Ini satu pelajaran juga hari Rabu ini. Satu pelajaran juga. Luar biasa. Oke, Pak Hasbi. Makasih loh Pak waktunya Pak. Makasih banyak udah mau mampir ke podcast kita ini. Iya. Tapi lihat Pak brand kita Pak. Masih kurang Pak. Udah nih ya? Hah? Pakai handphone nih. Boleh Pak, nggak masalah Sampai Bapak. santai. Jadi sekian dan terima kasih di ujung acara kita saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di podcast yang lebih bagus.